Tuhan tidak boleh langsung diceraikan begitu Jar, saja. kamu dasar nenek tua. Dasar orang kampung yang tidak tahu diri kamu. Pergi kamu dari sini, pecundang. Jika kamu berani buka mulut soal tentang pekerjaan saya, mati kamu dengan saya di sini. Dia tadi kok cepet banget sih. Mau makan aja mereka tenang aku di sini. Enggak akan hancurkan balik beserta dengan orang yang kamu sayangi itu. Jika keluargamu tidak ingin disakiti, maka janganlah menyakiti keluarga orang lain. Najis banget, masa suaranya om-om? Rizka, Rizka, kamu di mana, Rizka, dipanggil dari tadi nggak nyaut. Iya, Mas Lukman, ada apa? Nggak usah teriak-teriak. Aku mau kita cerai pada malam ini juga. Apa? Kamu sudah gila? Kalau kita cerai pada malam ini juga, gimana sama nasib anak kita nanti? Hidup dia tidak akan bahagia, Ya Mas. saya peduli apa? Itu jadi tanggung jawab kamu sebagai ibunya. Jadi anak itu tidak akan saya bawa, tapi kamu yang akan merawat dia. Saya udah nggak mau ikut campur Tega ya tentang urusan kamu, ini. Mas. Di saat kondisi ekonomi kita sedang seperti ini, kamu malah mengajukan permintaan cerai. Lalu, gimana sama kabar anak kita nanti? Dia pasti hidupnya tidak akan terjamin, Mas, masa depannya kalau tanpa ada kamu. Dia butuh seorang ayah, Mas, dalam kehidupannya. Tapi, kamu malah ingin meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Kamu seorang ayah atau bukan? Laki-laki itu harus bisa untuk menafkahi seluruh keluarganya. Jangan malah lari dari tanggung jawab, Mas. Gimana sih kamu? Oh, jangan-jangan kamu udah punya istri baru ya? Makanya ingin cerai sama aku. Iya kan, Mas? Halah, Gitu kan? diam kamu. Kamu nggak usah ikut campur dengan urusan saya sendiri. Uruslah kehidupan kamu. Gak usah kamu ungkit-ungkit masalah saya. Pokoknya yang saya mau kita cerai pada malam ini juga. Udah kan ya, Ping ya? Mulai sekarang, Mas Lukman akan menjadi istri saya. Dan kamu akan diceraikan oleh Mas Lukman pada malam ini juga. Karena ya, Mas Lukman nggak akan terjamin hidupnya jika bersama kamu. Siapa wanita ini? Ini pasti merupakan istri baru kamu itu kan, Mas? Mbah, itu mama sama papa kenapa? Kok kayak berantem di bawah, Mbah? Gak apa-apa sayang, gak ada apa-apa kok. Kamu yang kuat ya. Pokoknya nanti setelah akan terjadi apapun sama hidup kamu harus tetap kuat ya sayang. Kamu gak boleh pantang menyerah. Kamu harus menjadi wanita yang hebat. Kalau begitu, nenek mau pergi ke bawah dulu ya. Buat lihat lagi ada apa di bawah. Kamu tunggu sini ya. Kamu jangan turun dulu ya. Baiklah, Mas Lukman. Jika itu mau kamu kita cerai pada malam ini juga, ya aku izinkan. Aku udah gak punya hak apa-apa buat ngatur kehidupan kamu lagi. Baiklah, aku juga takut anak kita akan sama-sama menjadi pecundang seperti kamu. Apa? Kalian berdua ingin cerai pada malam ini juga? Hah? Gila ya kalian berdua? Ya iyalah, Mas Lukman ingin cerai karena dia takut masa depan dia nanti akan rusak. Karena istri pertamanya ini yang gak becus menjadi istri. Jika sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh langsung diceraikan begitu saja tanpa ada alasan yang pasti. Kenapa kamu ingin cerai? Hanya karena dengan istri barumu ini. Cantik kan juga anak saya kembali wanita ini. Dia memiliki muka yang buluk, tidak pantas untuk dinikahi. Lebih baik kamu sadar diri. Kelakuanmu ini sudah merusak rumah tangga seseorang. Lebih baik kamu pergi dari kehidupan saya. Dan jika kamu ingin tetap bercerai dengan anak saya,
maka pekerjaan kamu yang selama ini kamu rahasiakan itu akan saya bongkar. Wah, kurang ajar kamu dasar nenek tua. Mama nggak apa-apa kan Mama? Udah Mah, kita nggak usah ngeladein mereka berdua Mah. Gak akan ada habis-habisnya Mah. Aku termasuknya juga bersyukur Mah karena bisa dijauhi dari suami pecundang seperti dia Mah. Udah ya Mah, Mama tenang aja Mah. Udah Mah, tenang. Dasar orang kampung yang tidak tahu diri kamu. Pergi kamu dari sini pecundang. Hei, yang orang kampung siapa? Yang norak di sini siapa? Udah punya rumah kayak gini aja belagu. Gue sesok berlagak sok kaya lah ya di sini. Kalau udah miskin mah miskin aja. Udahlah, nggak ada gunanya juga saya meladeni orang seperti kamu. Tapi jika kamu berani buka mulut soal tentang pekerjaan saya, mati kamu dengan saya di sini. Mbah, Mama, ada apa tadi? Kok Papa teriak-teriak? Sekarang Papa di kamu udah mana? pergi nak. Saat kamu dewasa nanti, kamu harus menjadi wanita yang kuat Mbah ya. dari tadi ngomong kayak gitu mulu. Emangnya ada apa, Mbah? Emangnya kenapa nanti? Nanti saat kamu udah dewasa, kamu juga bakal tahu sendiri kok sayang. Ini aku lagi ada di mana ini? Aku nggak pernah kesini sebelumnya. Ini di mana? Gimana cara aku bisa balik lagi? Aku nggak mau di sini. Apa? Kamu ingin mimpi agar dirimu bisa balik lagi ke rumahmu yang burik itu dan gubuk itu? Jangan bermimpi kamu akan bisa bertemu dengan keluargamu lagi. Iya, benar. Jangan kamu ingin berharap agar kamu bisa kembali ke rumahmu itu dan bertemu dan bersenang-senang bersama dengan keluargamu lagi. Karena itu sudah tidak akan terjadi lagi kepada kamu. Berakhirlah kamu di sini. Iya, mungkin gue yang akan bisa balik lagi. Tapi ingat, Tuhan masih punya 1000 cara untuk melepaskan gue dari sini. Iya, walaupun posisiku sekarang seperti ini, tapi aku yakin suatu saat nanti pasti akan ada yang menolongku. Dan orang itu pasti akan membunuh kalian. Diam! Dasar anak pembunuh. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena nenek kamu merupakan pembunuh. Dia telah membunuh keluarga saya. Kenapa? Kenapa nenek kamu tega membunuh keluarga saya? Apa alasannya? Setega itu ya nenek kamu sampai membunuh keluarga saya. Dan kenapa saya menculik kamu? Karena saya ingin membuat nenek kamu memiliki hati yang sakit sama seperti saya, yang telah disakiti karena kehilangan keluarga saya. Makanya itu, saya menculik kamu dibanding nenek kamu yang sudah tua itu. Enggak, nenek gue bukan pembunuh. Kok bukan pembunuh? Udah diterangkan kan dengan jelas-jelas bahwa nenekmu itu pembunuh. Dia telah membunuh salah satu keluarga dari nenek ini. Dan kenapa kamu ditangkap? Ya karena itu alasannya. Pakai dikit dong logika kamu itu. Dan kemungkinan beberapa menit lagi nyawamu akan terangkat di sini. Siapa di atas? Seperti ada suara pecahan beling tadi. Iya, aku juga mendengar ya. Seperti ada suara pecahan beling tadi di atas. Siapa orang itu? Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu. Mereka semua nggak mati. Kamu tenang aja. Aku bukan orang jahat. Aku merupakan suruhan dari tantamu itu. Ayo kita pergi pulang.
keluargamu sudah menunggumu di rumah sana. Kamu siapa? Aku nggak kenal sama kamu. Nama aku Aksa, aku merupakan suruhan tantemu. Udah, itu nggak penting. Yang terpenting, kamu harus pulang sekarang, karena keluargamu sudah menunggumu. Ayo, lepaskan. Setelah ini, kita harus cepat-cepat pergi, karena mereka sebentar lagi akan bangun. Baiklah, ayo kita pergi dari sini sekarang juga. Ih, ini mah enak banget mah. Bukan dah biasa atau lumayan, ini mah emang enak banget. Ih, masakan mama emang gak pernah berubah ya. Selalu enak terus untuk dimakan. Bisa aja kamu. Ayo udah, ayo dimakan dulu ya. Dek, udah mikirin Mianya nanti dulu. Ntar Mia juga bakal datang kok bentar lagi. Udah tuh dihabisin dulu ya. Apa sih? Gak usah ngurusin hidup orang deh. Urusin hidup kakak sendiri, baru ngurusin hidup orang. Kakak tuh, habisin juga tuh makannya. Gak usah ngurusin hidup orang aja. Dari tadi kok sewot banget sih. Mau makan aja sampai nggak tenang aku di sini. Apa-apaan kamu Rizka? Ditanya kakak kamu dengan baik-baik. Ini jawaban kamu. Sopan santun kamu ada apa enggak? Bukannya dulu kamu mengajari adik-adikmu itu dan kakakmu itu untuk selalu bersama santun saat diajak bicara. Tapi sekarang malah kamu yang kayak gini. Kamu bisa nggak jaga sikap kamu? Gak usah kayak orang setanan ya kamu. Udah, gak usah ngurusin hidup orang. Udah nenek-nenek, bukannya tobat. Rizka, jaga omongan kamu. Itu mama kamu sendiri yang kamu gituin. Kamu benar-benar udah berubah ya sekarang. Apa penyebabnya? Sampai sekarang kamu menjadi seperti ini. Iya, bertengkar terus. Tidak sia-sia. Rupanya hasilku selama ini yang dapat menjatuhkan keluarga kalian. Yang awalnya keluarga kalian merupakan keluarga yang paling harmonis, kini berubah menjadi keluarga yang tidak harmonis. Selamat berbahagialah nenek tua bersama dengan keluargamu yang satu ini yang sekarang sudah tidak harmonis. Udah kak nggak malu? Udah didengar sama tetangga-tetangga di samping karena teriak-teriak. Udah, tahan emosinya. Ntar Mei juga bakal balik lagi kok. Jadi orang tuh gak sabaran banget. Tahu nih, ini gara-gara kamu nih. Keluarga kita jadi gak harmonis. Padahal dulu kan keluarga kita tuh paling harmonis di antara keluarga-keluarga nenek yang lainnya. Ini cuma karena kamu aja. Mia, akhirnya kamu datang juga. Akhirnya kamu datang juga, Mia. Ini mama kamu berubah gara-gara kamu. Iya, Mia. Sejak kamu hilang, mama kamu jadi susah kekontrol emosinya. Iya, suka marah-marah. Oh iya, itu ketemu di mana, Mia? Kok bisa cepet banget sih ketemunya? Iya, Mia ada di sebuah gudang. Dan di gudang itu ya tempatnya bisa dibilang aman. Ya karena tempatnya tuh jauh banget dari rumah warga. Ini kenapa ini? Kok jadi sok jual mahal kayak gini sih? Itu anak kamu tuh udah datang itu, sambutlah, pelukin dia. Kalau nggak diapain, kok malah jadi kayak gini? Apa sih? Peluk anak sampah kagak ada gunanya buat gue. Rizka, jaga omongan kamu. Itu anak kamu loh. Mama, kok mama bilang kayak gitu? Ini Mia, Ma. Udah Mia, gak usah didengerin. Emang udah gila mamamu itu. Udah sinting dia. Gak usah kamu dengerin dia lagi ya. Udah. Ririn, bangun. Ini di pagi loh. Kamu gak bantuin itu adik kamu sama mamamu itu di bawah. Mereka lagi masak loh itu. Ayo Ki bantuin. Tumben gak marah-marah lagi kayak kemarin. Ntar aja lah, ntar aku nyusul. Kamu duluan aja, aku mau lanjut tidur dulu.
Dih, apa sih? Emang kemarin ada aku marah-marah. Ya mau lanjut tidur lagi. Yaudahlah, capek aku. Rizka, bukannya tadi kamu udah turun ke bawah ya, Riz? Kok kamu ada di atas? Rizka, nggak lucu ya kamu bercandanya kayak gitu. Nakut-nakutin tau nggak? Rizka, kalau kamu masih kayak gini, ntar bakal aku bilangin ke mama ya kamu. Emang dah pura-pura budek ya nih orang. Awas Rizka, ya. apa-apaan sih kamu Rizka? Nggak lucu tau nggak? Bulan merah sebentar lagi akan tiba, dan kebahagiaan keluarga kalian akan pudar untuk selama-lamanya. Ini semua terjadi dikarenakan sikap mamamu itu. Siap-siap, sebentar lagi salah satu keluarga kalian akan ada yang mati satu persatu. Mah, itu kayaknya Kak Ririn yang lagi teriak deh, Mah. Ada apa ya? Ayo coba kita samperin ke atas. Iya, ayo kita pergi ke atas sekarang juga. Takut terjadi apa-apa nantinya. Iya, Mah. Ayo. Apa yang kamu lakukan sini? Dan siapa kamu? Itu tidak perlu kau tahu siapa aku. Yang terpenting, aku hanya ingin memberitahu bahwa bulan darah sebentar lagi akan tiba. Dengan tibanya bulan darah, maka kenangan keluarga kalian akan pudar. Bahkan kebahagiaan keluarga kalian. Salah satu keluarga kalian, satu persatu. Kamu pasti penyihir yang sudah disegel itu kan? Berani-beraninya kamu mengganggu keluargaku. Jika kamu tidak pergi dari tubuh anakku, maka keluarga kalian juga akan kuhancurkan balik. Beserta dengan orang yang kamu sayangi itu, akan kumusnahkan dia. Lebih baik kamu pergi dan jangan kau ikut campur dalam urusanku. Kamu sudah tidak akan bisa menghancurkan keluargaku karena mereka sudah kulindungi. Dan kamu, sebaiknya kamu pergi dari sini. Jika keluargamu tidak ingin disakiti, maka janganlah menyakiti keluarga orang lain. Aku sakit hati karena diriku disekap dan keluarga-keluargaku yang lainnya sebagian kau musnahkan, sedangkan keluargamu memiliki kehidupan yang bahagia. Apa itu tidak membuat orang marah? Aku iri dengan keluargamu, dan aku juga kesal dengan keluargamu. Dan dengan perantara anakmu inilah, aku bisa mengambil jiwa dia. Dan aku bisa memusnahkan keluargamu satu persatu dengan sangat keji. Kau tunggu saja pembalasanku nenek tua, karena kamulah semua menjadi Berani berubah. sekali kamu bercakap seperti itu. Jika kamu tidak keluar dari tubuh anak itu, maka keluargamu tidak akan segan-segan kuhancurkan semuanya tanpa ada batas sedikit pun. Kamu tidak tahu aku siapa di sini. Mama. Dasar setan sialan. Berani-beraninya lu gituin orang tua gue. Maka lu juga harus tahu apa akibatnya. Rasain semua ini. Untung aja masih ada kamu, Dek. Kalau nggak ada kamu gimana sama nasib kakak nanti? Ayo, kita cari kursi sama tali untuk ngikat dia. Kamu tunggu saja ya, Dek. Sebentar lagi, orang yang dulunya pernah menyekap kamu dan menggagalkan semuanya akan kakak sekap balik. Dan kakak tidak akan segan-segan untuk menghabisi wanita itu. Karena dialah juga
yang sudah merusak semua kebahagiaan keluarga kita. Aku nggak peduli ke depannya akan kayak gimana. Yang terpenting, dia harus merasakan sakit yang sama seperti saya. Dan kamu, sebentar lagi ritual ini akan kumulai. Saat bulan merah tiba, maka hancurlah riwayat mereka semua. Apa-apaan kamu? Hentikan ritual semua itu. Karena itu akan membahayakan dirimu, termasuk dengan orang yang kamu tujui. Dapat akal pikiran dari mana kamu sampai gila melakukan hal seperti ini? Jika kamu tidak ingin menghentikan ritual itu, maka aku juga tidak akan segan-segan untuk melaporkan semua ini kepada pihak yang berwajib. Dan kamu akan dipenjara seumur hidup di sana. Apa kamu juga nggak tahu bahwa ritual itu bisa membahayakan orang yang kamu tujui dan termasuk dengan dirimu juga? Jika ritual itu sampai gagal, maka keduanya akan sama-sama menderita nantinya. Saya peduli apa sama semua itu? Yang terpenting keluarga kalian harus mati semua di tangan saya. Saya benar-benar gak terima karena kamu adik saya menjadi sengsara dan mama saya juga menjadi sengsara. Itu karena kamu nenek peot. Aku gak akan peduli apapun yang terjadi ke depannya. Tidak mungkin jika asap tidak ada apinya. Kenapa saya menyekap adikmu itu? Karena dia sudah meresahkan warga-warga di kota Pelabuhan 1. Ya, karena itulah saya menyekap adikmu. Karena dia sudah membuat resah semua warga-warga di sana. Karena dia telah bermain ilmu sihir. Oleh sebab itu saya menyekap dia. Dan lebih baik hentikan semua ritualmu itu. Karena itu juga akan membahayakan dirimu juga. Baiklah, saya akan menghentikan semua ritual ini. Ya, itu emang cara yang benar. Hentikan semua ritual itu, karena semua itu tidak bisa didapatkan secara mudah. Dan saya ingin memberikan info bahwa adik kamu telah berada di dalam tubuh anak saya. Datang ke sana jika kamu ingin berbicara dan... Mia, kamu udah bangun? Sono berangkat sekolah, antar telat loh. Iya Tan, gampang. Oh ya Tan, aku mau nanya, Mama kemana ya? Kok dari kemarin sore Mama gak ada di rumah ya? Dari kemarin aku pulang sekolah, kan itu kan sore ya. Pas aku sampai rumah, aku pun juga ngeliat Mama. Mama kemana ya Tan? Tante tahu nggak Mama kemana? Oh, Mamahmu. Mama kamu lagi di rumah sakit. Ya kemarin karena sakit dadakan aja makanya dia bawa ke rumah sakit. Udah tenang aja, Mama kamu baik-baik aja kok. Udah sekarang kamu berangkat sekolah aja ya. Ntar keburu telat lagi. Kalau telat kan nggak enak sama gurunya. Ntar kamu dimarahin. Udah sono berangkat. Ntar biar tante kabarin. Tapi kemarin pagi Mama nggak apa-apa tuh. Nggak ada sakit, nggak ada apapun. Kok tiba-tiba banget Tan? Aduh, kan tante udah bilang Mama kamu itu sakit dadakan. Udah sono kamu berangkat. Ntar kamu telat lagi. Masih murid baru masa udah telat. Mia, itu Aksa udah dateng. Sono kamu berangkat sekarang. Ntar kamu telat lagi. Kan masih anak baru, malu-maluin tahu nggak kalau telat. Sono berangkat. Dih, apa sih? Keren lo emangnya kayak gitu. Lu tahu nggak? Lo inget nggak waktu pertama kali lo nolongin gue? Gue ngiranya lo itu tuh udah bapak-bapak, woy, udah duda. Soalnya muka lo kelihatan kayak keriput gitu. Jadinya ya gue nyangkain lo duda, makanya gue pas itu takut sama lo. Red, ya gue juga sih di awal-awalnya gue tuh bingung. Gue ngiranya lo itu ibu-ibu janda gitu, udah gak punya suami, terus udah nikah berkali-kali. Gue ngiranya tuh kayak Sembarangan aja gitu. ngomong kan gue janda. Gini-gini muka gue tuh masih kinclong, masih kelihatan perawan, beda sama lu. Lu tuh udah kayak bapak-bapak, tahu nggak? Sadar diri tuh penting ya. Wah, gue mah emang selalu sadar diri, beda sama lu. Ya gimana ya ngejelasinnya, soalnya yang biasanya udah janda tuh emang udah susah dikasih tahu. Biasalah Mama Julid. Udah deh, mending lu diam aja deh. Gak usah gangguin gue lagi nyetir kayak gini, ternabrak aja. Iya, urusan nabrak apa enggaknya itu bukan urusan gue, itu urusan lo. Dan kalau lo sampai nggak bisa ngejagain gue, abis lo sama tante gue. Nggak
tahu ya tante gue tuh siapa di sini. Selamat pagi anak-anak semuanya, gimana sama kabar kalian? Baik nggak? Perkenalkan, nama saya adalah Alexander David. Kalian bisa panggil saya sebagai Pak David. Saya di sini mengajar sebagai guru olahraga ya. Oke semuanya, karena kita baru 2 hari masuk sekolah, jadi kita nggak langsung belajar ya. Pembelajaran akan dimulai Senin besok. Jadi kalian pilih saja, Bapak yang mau bercerita atau kalian yang bercerita. Semua ini ditentukan oleh ketua kelas ya. Saya ketua kelasnya, Pak. Karena semua pilihan itu ada di tangan saya, jadi saya milih Bapak aja yang cerita, Pak. Soalnya takutnya ntar anak-anak di sini yang lainnya tuh masih pada gimana ya, Pak? Masih rada malu gitu loh, Pak.